terjadi secara alami karena tidak dipantau. Kenapa tidak dipantau? Karena barangkali sistem memantau yang paling bagus sekali yang sudah terdapat di seluruh Indonesia adalah posyandu. Posyandu yang buka, kalaupun datang dari 100 yang datang 15, ibu hamil hanya ambil saja tablet tapi tidak dimakan. Akhirnya setiap bulan pelayan hubungan jadi meningkat. Jadi kalau keberhasilan proyek itu sendiri, keberhasilan pelayanan kesehatan itu bukan dilihat dari orang minor. Tinggi badan menurut umurnya, berat badan umurnya, dan ini semua terjadi secara alami karena tidak dipantau. Kenapa tidak dipantau? Karena barangkali sistem memantau yang paling bagus sekali yang sudah terdapat di seluruh Indonesia adalah posyandu. Posyandu yang buka, kalaupun datang dari 100 yang datang 15, ibu hamil hanya ambil saja tablet tapi tidak dimakan. Akhirnya setiap bulan pelayan hubungan jadi meningkat. Jadi kalau keberhasilan proyek itu sendiri, keberhasilan pelayanan kesehatan itu bukan dilihat dari orang minor. Dampak pada pengeluaran keluarga, pengeluaran rumah tangga. Kalau selama ini beli obat terlalu banyak, maka sekarang beli obat itu diganti untuk beli makanan atau membeli kebutuhan sehari-hari yang utama. Dan dari ibu ada yang boleh tahu dengan saya ini, ada yang belum ya. Sekarang orang berpikir proyek naik menginginkan supaya paling tidak beban belanja berobat itu orang besar ya Pak Dokter. Apalagi kalau parah, berobat yang sebenarnya bisa dicegah dengan ada penyakit yang bisa dicegah. Oleh karena dengan kebersihan lingkungan, gizi yang baik, menurut nasihat bidan ada. Di hari itu bisa kita enggak? Ini rasanya lupa, ya penggalannya ini dulu sih. Lupa, kalau makan cabai, beda. Bisa pernah makan cabai dulu tadi? Tidak mati orang tidak makan cabai. Jadi kalau umpamanya posyandu saya di Sungai Blitar, selama ada bantuan uang dari NAES, posyandunya sehat, lancar, nggak ada halang apa-apa. Sungai Blitar posyandunya ada 5 posyandu. Alhamdulillah semuanya peralatan posyandu yang ada 5 itu sudah sukses semua. Ada meja, ada kursi, ada lemari, ada mainan anak-anak, semua sudah ada, sudah terpenuhi dari uang naik. Alhamdulillah ibu-ibu, selama ada naik, kader-kadernya pun juga sehat. Semangat, sehat bu. Nanti kalau bersama dia apa betul? Kadernya semangat apa betul? Alhamdulillah bu, itu bantuan saking yatra naik, semangat kadernya. Cukup sekian dari saya perwakilan Sungai Blitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih kurang inovatif di sana. Inovatif yang di 10 juta. Hasilnya kayak mana, terus perkembangannya kayak mana? Oh, uang 10 juta untuk posyandu 5 posyandu ya Bu ya? Ya, untuk posyandu, untuk beli kursi. Oh, yang untuk bubur ya? 10 juta untuk bubur Bu, untuk bubur. Terus demo masak, ya Bu ya? Ya, untuk demo masak, untuk kader itu Bu, yang uang 10 juta, tapi uang 10 juta itu yang untuk kader, untuk demo masak itu bukannya ngambil yang 10 juta itu bukannya diambil, bukan Bu, hasilnya yang untuk masak itu, ya. Kasnya itu untuk bubur itu Bu. Ya toh Pak? Ya. Ini menurut proposal Sungai Blitar itu inovatifnya bikin batu-batu.
Nah, cak mana perkembangannya, hasilnya per bulan berapa, terus setiap bulan itu menghasilkan apa tidak? Nah itu jelas, bukan duit itu kan masih ada kan? Nah jadi dana itu belum pasti digunakan selama duit naik masih ada. Dana IPP belum pasti digunakan selama dana tahap 3 masih ada. Nah, jadi tabungan bekas berapa? Itu kok siap mana loh indikatifnya ini berjalan atau enggak? Nah itu. Bukan. Maksud kita tuh indikatif ini kan bukan setiap bulan itu menghasilkan, bukan kalau di Sengaja itu kan batu-batu. Nah, batu-batu setiap bulan tuh menghasilkan jual ke berapa, misalnya siap mana, dan tabungan bekas itu tinggal berapa. Nah, makanya kemarin iya boleh. Kelompok posyandu tiap bulan kan 2 juta satu kelompok tempat saya itu ya. 1 juta itu ngeluarkan uang 2.100.000 tiap bulannya. Tapi untuk ngasih kader sama buku itulah. Sebenarnya ini nggak saja, itu bagus. Itu udah bagus sekali. Artinya kan mereka dipakai oleh KGM. Nah, setiap KGM itu memberikan sumbangan kepada posyandu setiap 2.100.000 ya. Nah, berarti kan 2 juta masih ada, 100.000 untuk membeli. Itu yang kita harapkan. Ya. Ini pengalaman di desa ibu ini. Mungkin desa lain beda. Nggak harus sama. Nah, dengan demikian, saya percaya, kalaupun proyek NAES ini sudah tidak ada lagi, posyandu masih jalan ya? Masih jalan kan? Berarti kan ibu kan sanggup menjadi posyandu yang mandiri, tanpa harus ada duit bantuan dari BOK, tanpa harus ada dana dari ini. Posyandu kita jangan itu tujuannya. Jadi desa ini apa desa bu? Punya Sungai Berida udah punya kegiatan yang bisa memperpanjang nyawa posyandu. Sudah bagus. Terima kasih bu. Nah sekarang giliran lain. Oke, terima kasih. Ibu dari Sungai Berida udah memaparkan. Sekarang Muara Borneo 1. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Walau ajmain amma ba'du. Di awal tanggal 20 ini dalam acara ini inisiasi Studi dan NSDP. Alhamdulillah sebelumnya yang terhormat Bapak Sabruni Azizun dari NES Provinsi. Kemudian yang terhormat Bapak Mustafa Kansutak dari Dinas Kesehatan Oki. Kemudian Bapak Kepala Desa Kecamatan Lembut Jaya, dan juga kepada seluruh undangan yang bisa hadir pada sesi hari ini. Terlebih dahulu saya mohon maaf karena tadi sebelumnya bukan giliran saya, giliran bersama Brunei, akan tetapi saya telah menunggu dari tadi dan kami mohon maaf, dan ini kami ingin menyampaikan program berbeda naik yang ada di desa Dulu. Jadi naik itu dari pemerintah ini kami sangat bersyukur dan sangat membantu sekali kepada posyandu yang ada di desa kami. Dan masalah sosialisasi ini langsung disosialisasikan oleh Bapak Kepala Desa pada saat
punya program di sini, seluruh masyarakat yang ada di lapisan desa Lubuk ini diundang dan diberikan sosialisasi bahwasanya untuk tahun 2011 sampai tahun 2013 ya, itu ada program naik TV dan nanti pelaksanaannya itu untuk seluruh masyarakat itu bisa bisa menikmatinya atau menikmati di layanan posyandu. Alhamdulillah setelah itu dari saya beli dana yang ada itu saya realisasikan, kami berikan seluruh perlengkapan peralatan di seluruh posyandu yang ada di desa kami, termasuk meja pelayanan, kursi, kemudian seragam dan masyarakat berkader, kemudian masih kami tambahkan lagi itu kemudian seragam kaos untuk kader-kadernya dan juga semua sudah kami realisasikan berdasarkan dana yang dicairkan secara bertahap. Dan kemudian yang selanjutnya, ini memang ada kami dana inovatif sebesar 10 juta. Pada waktu itu pun juga disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah rapat desa. Dan kemudian ini kami minta kepala desa minta usulan kira-kira program apa yang baik untuk menunjang kegiatan posyandu ataupun kegiatan naik gizi seandainya naik gizi ini nantinya sudah berakhir. Nah, dari seluruh anggota musyawarah yang mengikuti rapat pada waktu itu mengusulkan yaitu untuk pemeliharaan ikan. Nah, itu pemeliharaan ikan dan kemudian itu kami mengusulkan yaitu 2 kolam, Pak. 2 kolam kami modelin. Nah, 6 kolam ya, 6 kolam, kemudian itu yang mengelola 2 orang gitu ya. Ya, jadi yang jelas kami juga pada waktu itu mengecek. Terus kemudian masalah perkembangan di inovatif itu tadi sampai saat ini masih berjalan dan juga masih dikelola oleh 2 orang ya, dan masih bisa dibuktikan Pak untuk keberadaannya masalah kolam itu, dan hal ini nantinya untuk menunjang kegiatan posyandu yang selanjutnya. Dan kemudian dalam hal ini juga kami mempunyai inisiatif dan itu pun juga kami musyawarahkan kepada kader-kader. Kalau seandainya peralatan posyandu itu ada yang meminjam, bagaimana ibu-ibu kader posyandu? Kira-kira kita akan memberikan atau tidak gitu. Jadi menurut masukan yang diberikan oleh ibu kader posyandu, mereka menyetujui untuk daripada peralatan itu dipinjamkan, akan tetapi dengan syarat yaitu memberikan uang kas kepada posyandu. Dan alhamdulillah untuk masalah itu sudah kami laksanakan dan masyarakat memang ya yang jelas itu bisa merasakan keberadaan daripada posyandu termasuk peralatannya. Ketika hajatan Pak selalu digunakan terus. Kami sangat prihatin ya. Berartinya itu peralatan itu kan ya mengalami permasalahan ya, akan tetapi tidak menjadi suatu masalah karena dana ada gitu. Dan kami itu memang kami sosialisasikan kepada masyarakat juga. Jadi ada 2 keuntungan yang bisa diperoleh daripada peningkatan posyandu di desa kami. Yang pertama, anak-anak kami menjadi sehat ya, bertambah sehat. Kemudian yang kedua, dari peralatan posyandu ini juga pun masyarakat bisa menggunakan, dan itu pun masyarakat memberikan uang kas untuk program kelanjutan daripada naik gizi ini dan juga untuk kemajuan daripada posyandu yang ada di wilayah desa kami. Itulah
sekarang berapa tabungan uang kas kita yang ada? Tabungan kas posyandu itu di bendera posyandu masing-masing, Pak. Kami belum bisa belum dapat laporan sampai saat ini. Kurang lebihnya itu sekitar 400 ribuan, Pak. Nah itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang bisa kami sampaikan dari Desa Lubuk Buruk. Sampai di sini kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkan Bapak Ibu. Tabungan pertama kita masuk itu waktu bulan pertama 1.200.000. Waktu pertama-tama kita mulai kegiatannya batik. Karena kegiatan kita ini per bulannya tidak tentu, Pak. Kadang-kadang satu bulan itu bisa sampai 5 kali borongan. Kadang-kadang cuma 2 kali. Alhamdulillah sekarang dari puskesmas sering pakai kita ada pertemuan-pertemuan itu sering kita dipanggil-panggil suruh pakai kita, Pak. Jadi jumlah saudara tabungan itu kita sudah mencapai 4 jutaan. Kita putarkan lagi itu, Pak. Kadang-kadang barang-barang yang kurang kita tambahin lagi karena kita masih punya dana untuk posyandu. Ya, kemudiannya paparan dari kami Desa Muara Bunau 1 supaya ibu-ibu seluruh KGM di sini sekecamatan Lempuing kalau mau pinjam alat-alat kita sudah punya perlengkapan. Kita punya perlengkapan yang satu yang biasa, yang lainnya kita punya yang bahan eksekutif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari berjalan dan sekarang sudah ada tabungan walaupun dana kita yang terakhir habis untuk posyandu akan berjalan dengan dana yang dapat. Bara Burna 2 siapa? Sini beli kalau sentuhan Nabi Bakmur, ya. Nabi Bakmur menerapi ke sana ya, kalau semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dana inovatif kami di Lubuk Mamur itu untuk perkembangan ikan lele, peternakan ikan lele, Pak. Karena waktu itu masa heboh-hebohnya Pak ikan lele Santeria, maka kami ke situ kegiatannya. Tapi waktu itu pas kami berjalan ini apa, Pak? Musim panas. Jadi kami mau nyambung lagi tak ada lagi dana. Ada juga yang masih berjalan yaitu ikan patin, Pak. Kurang makan, kurus patinnya, Pak. Ya, hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan itu ada gagalnya, ada waktunya. Padahal ini cukup bagus. Untuk tadi yang terakhir itu dengan jadi Bakmur. Memang gagal dengan waktunya. Tetapi artinya itu kan bukan berarti usahanya gagal, tapi posyandu itu kan posyandu masih jalan. Itu kan tujuan itu. Dan membalas program itu diuntungkan dengan anak bangsa diuntungkan itu dibuatnya. Dari terakhir ini, saya minta sanggupkan dari ibu-ibu seluruh Indonesia ini. Kita buat kata pernyataan. Ya. Masyarakat Kecamatan Lempuing Jaya, 1
Lugu Sebro. 3, Lugu Makmur. Jangan lupa. Warna Bunai 1. 6, Warna Bunai 2. Dengan ini menyatakan menjadi KKN mandiri dan akan meneruskan kegiatan kami sampai kapanpun. KKN. Mandiri! Mandiri! Kami seluruh kelompok isi masyarakat Kecamatan Lempuih Jaya. 1. Desa Sungai Lidah. 2. Desa Lugu Sebro. 3, Lugu Makmur. 4. Samsialang. 6, Warna Bunai 1. 6, Warna Bunai 2. Dengan ini menyatakan menjadi KKN mandiri dan akan menentukan kegiatan kami sampai kapanpun. KKN. Mandiri! 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 Buria ini banyak balita yang mau, katanya nantinya jadi nggak enak gitu. Ya kita sudah merayu, katanya suruh didinginkan, dikasih lauk lain supaya mau, tetap nggak mau, banyak yang nggak mau, itulah kendalanya Pak. 1 juta Buria, banyak. Ya kita sudah coba segala cara, saya juga punya balita waktu itu, waktu pertama pemberian taburan itu saya masih punya balita, saya sudah melaksanakan sendiri, saya sebagai kader. Ya. Ini pengalaman Ibu dari desa mana? Nah, sekarang ada pengalaman dari Murabur 1. Siapa? Murabur 1 tentang taburia. Mana ya vitaminnya lebih banyak. Enggak Pak, saya dikasihkan selain dengan makanan, misalnya dengan minuman apa-apa. Nggak bisa Bu. Dia kalau cair nggak bisa, dia yang padat-padat. Itu bisa loh Bu dia kali sebenarnya. Tapi nggak harus nasi Bu. Sebenarnya di telur asin kita goreng itu bisa. Nah, kadang-kadang kita cenderungnya ke nasi. Memang kalau nasi dikasih itu, ya kita aja yang makan hambar, Bu. Ya kan? Tinggal cara kita ngakali sebenarnya. Kita maksain anak kita minum obat, minum jamu bisa. Ya kan? Nah, itu tinggal cara kita aja, gimana ngolahnya. Tapi jangan dikasih di air nggak bisa. Dia kalau dikasih di sop, di susu, itu memang nggak bisa. Dia harus makanan padat. 15 menit lagi. Sekarang silakan Ibu untuk mau nanya. Ada nggak yang mau nanya tentang masalah? Makan siap makan jadi. Masalahnya kan ada bisa makan nggak pakai nasi. Ya, kalau bisa jangan begitu jadi kebiasaan nanti. Sebaiknya aturan. Tapi karena ini kan banyak kalau dari makan tidak ada efek samping. Karena misalnya, kan? Ada lagi. Masalah pengelolaan dana inovatif. Pengelolaan Pak, satu lagi pertanyaan saya tadi mengenai kita kalau vitamin A ditanya tidak datang, kita harus datang ke rumah kan ya. Nah, ketika datang itu setiap kita nyampe di rumah, pertanyaannya yang sering saya dengar tuh mau ngasih apa, apakah kasih uang, kayak gitu loh Pak. Mau kasih kata-kata uang itu tadi loh Pak. Itu adanya bahwa masyarakat itu sadar bahwa pendukung kesehatan itu bukan oleh orang lain. Jadi itu juga ibu menyadarkan mereka bahwa sebenarnya pengelolaan kesehatan bukan oleh orang lain. Bukan oleh pemerintah, oleh sisi hubungan dari hal yang sepuluh. Itu jelas itu kalau mereka tak sudah ada apa, bukan perlu ditanyakan kalau pertanyaan itu juga. Dan itu kelangsungan keluarga itu sendiri kan. Jadi kita ibu sebagian mengatakan orang-orang itu bagaimana. Itu yang berdoa. Tentang edukasi gimana? Yang gagal berapa saja Allah, silakan, nggak apa-apa. Ya. Ya. Ada desa yang gagal. Nah, saya pertanyaan saya, apakah semua dana sudah dicapai? Tidak Pak. Masih ada kan? Masih mau diarahkan? Bisa kita kembangkan tidak saja Pak daripada resiko. Itu yang saya maksud, sudah tahu bahwa masih ambil. Jadi kalau kita memang pagi itu boleh jangan angkat pula.
Jadi itu dapat digunakan kalau mayat sisanya buat boleh, bahkan sampai jual pulsa. Kalau itu akan menguntungkan dan bisa mengembangkan silakan. Ya, ini udah tahu ikan menjadi mati. Nah, sekarang ikan ya mati lagi. Ya. Kemudian kalau anda apa namanya dulu berguna, itu boleh berguna dengan ini besar. Karena berbagai juta yang tentu oleh 10 juta itu dihabiskan saja. Ya, tidak berkembang. Bahkan nanti bisa unggul sama-sama unggulnya dari dasari. Ya, ada lagi. Jadi yang pasti itu training ini merupakan turun terbentuk orang yang bekerja sekali. Jadi dia akan tetap bekerja sama dengan itu, kita akan memberikan penjelasan kalau ada hal-hal yang salah. Kalau tadi sudah ada ikhlas yang akan digunakan untuk kesehatan, dan turun, ya, bahwa setiap bulan terlanjut harus jalan. Bagaimana caranya? Karena dengan banyak cara, yang banyak yang sudah tidak lagi. Karena ada contoh yang bisa nanti ada yang tahu, bisa nanti ada kepala desa, bicarakan. Biasanya nggak dibicarakan pada saya nggak tahu, pokoknya ini orang tahu, gitu nggak tahu, akhirnya dengan salah desa juga, kita nggak perlu dulu. Jadi kalau utamanya memang kesulitan banyak, mungkin bisa minta bantuan dari sekarang, bisa bantuan dari dokter dan lain-lain. Lalu jangan hanya tempat dari proyek naik saja, yang pada akhirnya tidak ada usaha. Itu yang sebenarnya lagi. Misalnya di sini ada perusahaan, ada dunia yang PTN ada lagi. Ada. Itu namanya ada CSR namanya. Ya. Dana yang memang harus menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang harus diberikan kepada masyarakat pada yang 1 dan yang 2. Artinya orang masyarakat yang terdekat dengan di mana perusahaan itu ada. Itu bisa menjadi perusahaan. Minta bantu dengan orang perusahaan tersebut supaya bisa perusahaan itu bantu setiap bulan untuk menimbang anak desa berbeda itu. Kalau luas keperluan seperti hektar, ya, bapaknya mereka mana tak bisa bantu kita seperti itu sebulan. Tapi ada diminta, dan jadi KGM sudah bisa buat perusahaan, sudah bisa kan? Sudah bisa perusahaan kan ya? Berusaha saya kemudian melalui Pak Desa diajukan pada perusahaan atau untuk dibantu kerjasama bersama. Kalau itu masih hebat saja. Jika perusahaan yang bekerja mengambil hasil di sini tidak kemudian seperti di daerah kesehatan boleh bantuan khusus dan penelitian. Tapi karena ini belum pernah dilakukan, kan? Namanya pada saya ini tak mampu, saya dibantu untuk beberapa tahun belum ada. Jadi ada saya ibu yang dari ini, ibu berjalan biasa, itu mana tadi? Ya, berproposal mengharapkan bantuan dari perusahaan, dari orang-orang penduduk, dan itu bantu kami untuk melakukan penyelenggaraan perusahaan ini. Jadi juga nanti kalau itu sudah ada, kampung saya ini bisa mendapatkan perusahaan yang bisa. Saya punya persaingan dulu di rumah, ada penampilan, ada penimbangan usia, ada posyandu. Dananya itu dari perusahaan saya, Kak. Di sana itu ada namanya Saligo Permai, yang membantu kami 250.000 bulan. Tapi ada proposal yang minta didaftarkan beribu uang itu, kita kata dipertanggungjawabkan. Ada silakan dan ada pengurusan saya. Kalau itu saya, kalau kita akan minta maaf. Ya mungkin dari Puskesmas, Pak Dokter, ada yang mewakili, ada saran dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Untuk ibu-ibu masalah posyandu ini
mohon bantuannya. Karena itu anak-anak kita generasi penerus. Jadi diwajibkan kalau bisa setiap bulan itu harus, katanya ada yang kepentingan banyak hati.